Namaste anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang sumber daya alam bersama Bu Isna. Oke anak-anak, kalian apakah mengetahui tentang sumber daya alam? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian sumber daya alam. Terus ada sumber daya alam termasuk lingkungan, ada manfaat sumber daya alam, dan ada contoh sumber daya alam. Tahu apa itu sumber daya alam? Iya, coba kalian bisa mengetahui dari gambar yang Bu Isna berikan. Di sana ada gambar ayam, buah, sayuran, air, tanaman, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah salah satu sumber daya alam yang kita miliki. Nah, sumber daya alam sendiri itu adalah segala kekayaan yang tersedia di alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, contohnya itu ada buah dan ada sayuran. Itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Selain buah dan sayuran, apakah masih ada lagi anak-anak? Iya, yang paling pokok adalah air. Air itu bisa kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan yang lain sebagainya. Oke anak-anak, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita gunakan. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Misalnya, ada hewan, tumbuhan, cahaya matahari, air, dan angin. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita gunakan dan akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Oke anak-anak, sumber daya ini sangat terbatas, misalnya seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya. Maka dari itu kita harus menggunakan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oke anak, hari ini Bu Isna juga akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam berdasarkan lingkungannya. Nah, di sini sumber daya alam berdasarkan lingkungannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sumber daya laut. Nah, sumber daya laut adalah sumber daya alam yang terdapat di laut. Biasanya di laut ada ikan, rumput laut, udang, kerang, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada sumber daya sungai.
Nah, sumber daya sungai adalah sumber daya alam yang terdapat di sungai. Contohnya seperti ikan air tawar yang dijadikan sebagai ikan hias atau sebagai bahan makanan. Nah, ikan air tawar ini biasanya terdapat di sungai-sungai yang kecil. Nah, sedangkan sungai-sungai yang besar bisa dijadikan sebagai sarana transportasi. Yang ketiga ada sumber daya hutan. Sumber daya hutan adalah sumber daya alam yang terdapat di hutan. Contohnya ada kayu yang berasal dari pohon-pohon yang ada di hutan. Selain itu, di hutan juga ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada sumber daya pegunungan. Nah, sumber daya pegunungan adalah sumber daya alam yang terdapat di pegunungan. Contohnya ada bahan tamang, mineral, dan logam mulia. Oke anak-anak, dari sumber daya alam ini mempunyai banyak sekali manfaat baik untuk kelangsungan hidup manusia maupun untuk produksi. Oke, kita akan melihat pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu atau pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahan industri dan bahan pembantu industri. Contohnya itu ada susu hasil perahan di peternakan sapi. Oke, dari susu tersebut itu bisa diolah terlebih dahulu agar kotoran yang terdapat di susu tersebut bisa disaring sehingga bisa kita minum dan mempunyai banyak manfaatnya. Oke, selanjutnya ada sumber daya energi. Contohnya ada minyak bumi dan gas bumi. Nah, sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan sebagai energi ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada sumber daya pertanian. Contohnya ada tanah dan air. Nah, sumber daya pertanian ini adalah kita tahu bahwa pertanian itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, jika kita memanfaatkannya dengan baik, sumber alam ini tidak akan habis. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Selanjutnya yang terakhir ada sumber daya alam lingkungan. Contohnya ada pantai, laut, dan hutan. Nah, sumber daya alam lingkungan ini dapat mendukung pariwisata. Nah, panorama pegunungan, suasana pantai dan laut, serta rindangnya pepohonan di hutan itu bisa kita jadikan sebagai objek wisata yang menghasilkan. Oke? Agar bermanfaat bagi kehidupan kita, sumber daya alam tersebut harus kita olah terlebih dahulu dan melalui beberapa tahap agar bisa sampai ke tangan kita. Nah, tahapan tersebut dimulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, anak-anak. Contohnya seperti susu perah atau susu hasil perahan dari peternakan sapi. Nah, dari susu tersebut harus melalui tahap proses produksi, proses
distribusi, dan proses konsumsi. Nah, di sini Bu Isna mempunyai contoh sumber daya alam, yaitu air. Oke. Air merupakan sumber yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, peran air sangatlah penting bagi kehidupan kita. Nah, kita sebagai manusia dapat menjaga dan menghemat dalam penggunaan air agar tidak habis di masa yang akan datang. Nah, menjaga dan menghemat air atau penggunaan air adalah kewajiban kita bersama. Oke, kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bu Isna mempunyai beberapa contoh kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kalian harus menghemat dalam penggunaan air. Yang kedua, silahkan kalian mematikan keran ketika sudah tidak digunakan kembali. Oke, anak-anak, selain kewajiban, kita juga wajib mendapatkan hak. Hak sendiri adalah sesuatu yang harus kita terima. Contohnya ketika kita sekolah, hak apa yang harus kita terima? Iya, benar. Hak yang harus kita terima ketika kita sekolah yaitu hak mendapatkan ilmu, hak mendapatkan fasilitas, dan yang lain sebagainya. Oke, contohnya dalam penghematan air ini kita berhak mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah. Nah, contohnya ada air bersih dan ada listrik. Kenapa harus air bersih dan listrik, Bu Isna? Karena air bersih dan listrik merupakan pokok atau bahan pokok yang harus kita punya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, kalau kita tidak mempunyai listrik atau kita tidak diberikan fasilitas listrik, pada malam hari kalian pasti akan mengalami kegelapan. Nah, ketika kita juga tidak bisa mendapatkan fasilitas air bersih, nanti kita tidak bisa makan atau mandi, terus mencuci baju dan yang lain sebagainya. Maka dari itu kita harus berhak mendapatkan fasilitas umum tersebut. Oke, nah seperti yang Bu Isna sebutkan tadi, kenapa kita harus mendapatkan fasilitas umum seperti air bersih? Karena air bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, baik untuk minum, masak, mencuci, dan mandi ya anak-anak. Oke anak-anak, selain air bersih yang harus kita dapatkan, kita juga harus mendapatkan listrik. Karena listrik itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, seperti untuk melihat televisi, belajar, menyetrika, dan masih ada yang lainnya. Nah, listrik sendiri merupakan sumber energi yang membantu kita untuk melakukan aktivitas. Maka dari itu kita berhak mendapatkan energi listrik tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan energi listrik tersebut, kita juga harus menghematnya. Karena setiap waktu dan setiap tahun pasokan listrik untuk penduduk juga akan semakin bertambah. Bagaimana caranya kita menghemat listrik? Oke, kalian bisa mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan kembali. Oke.
Selain mematikan lampu, kalian juga bisa mematikan beberapa alat elektronik yang sudah kalian tidak gunakan lagi. Contohnya seperti kipas angin. Ketika kalian menggunakannya dalam keadaan berkeringat, lalu setelah itu keringat kalian sudah hilang, alangkah baiknya kalian mematikan kembali kipas angin tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghemat energi listrik ya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selain itu kita juga sudah mengetahui contoh-contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, Bu Isna harap materi yang Bu Isna sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa digunakan untuk belajar anak-anak ya. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.